dengan apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat yang konten di lokasi bencana. Bagi yang kepanasan nih, jangan ganggu Pak Dedi yang lagi berbuat kebaikan. Mang Iwan, Ya, Mang. saya punya sedikit unek-unek, Mang Iwan. Unek-unek apa? Ya, ini mah rada serius. Beneran serius? Asli serius. Masalah apa? Masalah copyright, hak cipta. Oh, emang kenapa? Ya kan video kita sering ya kena copyright gitu, kena hak cipta. Ya, Kalau musiknya atau lagunya itu orisinil, mungkin kita memaklumi ya, Mang Iwan. betul. Nah, yang bikin sebel itu kita sering kena copyright dari lagu atau musik yang di cover. Kan aneh. Aneh apa aja, Mang? Ya aneh aja orang mengcover lagu orang lain, kenapa mendaftarkan hak cipta? Kan bukan dia yang menciptakan. Oh iya ya. Ya walaupun istilahnya genrenya dirubah, jadi dangdut kah, jadi rock kah, jadi keroncong kah, ya tetap aja kan lagu orang. Oh, merasa berhak mereka mendaftarkan copyright. Iya aneh. Dan yang lebih nyebelin lagi Mang Iwan, kita pernah kena hak cipta dari lagu nasional, dari lagu kebangsaan, dari lagu yang sudah disumbangkan oleh penciptanya untuk negara. Oh iya. Orang yang mengcover dengan enaknya mereka mendaftarkan hak cipta, kan nyebelin. Iya bener, Mang. Gimana jiwa patriotisme dia mengambil hak cipta orang lain yang udah jelas-jelas lagu kebangsaan, ya didaftarkan sama dia atas nama dia. Walaupun musiknya udah dirubah jadi keroncong, jadi dangdut, jadi rock, tetap aja itu musik lagu nasional, lagu wajib. Mereka tidak berhak untuk mendaftarkan hak cipta. Iya betul. Iya. Yakin mereka memberikan hasil royaltinya itu untuk istilahnya penciptanya atau minimal untuk ahli warisnya? Nggak yakin saya mah. Iya, saya juga nggak yakin, Mang. Iya, ya saya mah hanya sekedar unek-unek aja ini mah untuk para pengcover lagu ya, para pengcover musik. Kalian itu tidak punya hak untuk mendaftarkan hak cipta karena lagu itu bukan lagu kalian. Kalau lagu itu tidak pernah diciptakan, kalian pun tidak akan pernah bisa mengcovernya, kan gitu Mang Iwan ya? Nah, iyalah. Iya. Serius kan saya? Lumayan. Dengan kopi inilah daripada urusan sama copyright mah. Nah, iya benar. Akhirnya, Mang, langsung dimulai aja. Oke, baik. Bukan yang sangat panjang. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa ini yang akan kita bahas, Mang Iwan? Ya, masih seputar tentang pepaing, Mang. Nah, terus ada juga berita tentang parkir di Jakarta, Mang, yang lagi rame. Oke. Nah, untuk hiburan gimana? Oh, sudah siap selalu atuh. Apa temanya kali ini? Pokoknya temanya tentang bapak-bapak. Pasti lucu ya. Ya, harus ditonton ini mah lucu banget. Oke, kita mulai aja. Oke ya, tonton sampai habis. Oke, Mang Iwan, kita mulai aja ke video pertama. Tentang apa nih? Tentang si Eko. Aduh, kenapa lagi sih si itu? Orang yang tidak bisa disebut inisialnya. Akibat nyerang KDM soal NTT, akhirnya dia ditantang langsung oleh orang NTT. Nah, mantap, ini baru berita yang menggembirakan. Ya begitu deh. Sok mainkan videonya. Oke, play. Seru nih, sering kritik KDM, Eko Widodo kini ditantang warga asli NTT. Buat kamu yang dukung abang NTT ini yang membela KDM, bantu tekan tombol like dan share. Kalau bisa tembusin sampai 10.000. Hehe, jangan lupa juga follow dan subscribe channel ini ya. Saya ingin meminta maaf kepada rakyat NTT atas nama rakyat Indonesia dengan apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat yang konten di lokasi bencana. Kebiasaan beliau di Jawa Barat dibawa-bawa sampai ke sana. Ini tentu tindakan yang tidak pantas dan menyakiti hati rakyat NTT yang sedang kesusahan. Kalau kontennya itu dilakukan saat bagi-bagi bantuan, kita masih bisa sedikit memahami. Tapi
Beliau ini ngonten makan, seolah tampil sebagai pemimpin sederhana. Sekitar lokasi terlihat sengaja dikosongkan dengan banyak kamera, mirip aktivitas syuting. Percintaan sih boleh aja, tapi seenggaknya tahu tempat. Sekali lagi, saya mohon maaf. Dan semoga beliau segera menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Woi, bagi yang kepanasan nih, ya, saya yang meminta Pak Dedi untuk datang ke NTT. Saya yang memohon, ya, saya putra NTT yang memohon kepada Pak Dedi untuk datang ke NTT, ya. Rumah saya jelas, alamat saya jelas, TikTok saya jelas. Jangan ganggu Pak Dedi yang lagi berbuat kebaikan. Ya, kalau nggak senang, silahkan gugat saya. Itu Mang. Rasain. Sok, gimana itu Mang? Tuh. Ini orang kan istilah katanya orang Jakarta ya, yang selalu sibuk ngurusin Jawa Barat gitu ya. Padahal kan kita tahu ya, istilahnya kebijakan-kebijakan di Jawa Barat itu ya nggak ada urusannya sama Jakarta gitu ya. Jadi entah apa tujuannya gitu ya. Padahal kita tahu ya, dia kan anak Abah, jadi kita tahu sebenarnya tujuannya apa. Tapi kita pura-pura nggak tahu aja, Mang Iwan. Iya. Iya, kita dia tahu tujuannya apa, dia selalu seperti itu ya. Tanggapi isi video yang tadi ya tuh. Oh, dia kan orang Jakarta ya, kita pakai bahasa Jakarta aja lah. Ya terserah Mamang. Ya, begini, Tong Eko. Ngapa gitu ya? Pertama, ente minta maaf mengatasnamakan Bapak Aing KDM. Itu mah logatnya masih Sunda. Oh, Sunda itu. Iyalah. Oh, coba lagi. Iya, ente minta maaf mengatasnamakan Bapak Aing. Ente siapanya Bapak Aing? Nah, iya, ente siapanya? Segala minta maaf katanya gara-gara Bapak Aing bikin konten di NTT. Mani pede. Dia mewakili Bapak Aing. Nah, terus lagi dia menyebutkan katanya. Bapak nggak salah. Oh iya, dia minta maaf katanya membuat konten di NTT itu adalah perbuatan yang salah. Salah juga kata dia doang dan reng-rengannya ya, Bang Iwan. Iya, dia doang yang nganggap salah. Kata orang NTT-nya mah enggak salah. Dia juga menyebutkan bahwa gara-gara Bapak Aing bikin konten katanya masyarakat NTT jadi sakit hati gitu ya. Iya, yang sakit mah. Yang sakit hati mah ente doang berserta rerengan ente. Masyarakat NTT mah enggak. Malah pada seneng. Iya, malah senang-senang aja. Jadi ya, kalau istilah kata apa yang ente rasain, merasa sakit hati atau merasa KDM itu salah terus, itu kan perasaan ente. Jangan samakan perasaan ente dengan perasaan orang lain. Belum tentu sama, Teko. Itu dia ngukur orang lain pakai ukuran dia. Saya logat Jakarta. Ya biasa aja. Iya, balik lagi saya mah. Biarin. Nah, untuk si abang yang orang NTT-nya gimana, Mang? Oh iya, untuk si abang-abang NTT, jangan istilahnya begini. Kalau kata saya tadi kan, Anda tahu rumah saya, Anda tahu alamat saya, ya saya tunggu. Jangan nunggu, mendingan abang yang nyamperin. Benar itu. Iya, terlalu sabar kalau nunggu mah. Mendingan abang yang nyamperin. Itu ya. Saya Marido. Biar dia stres ya kan. Itu ya, walaupun kita tahu ini adalah dua video yang terpisah ya, lalu disatukan ya sama konten kreator ini. Tapi saya yakin apa yang dimaksud abang NTT itu ya salah satunya si Teko itu. Kenapa nyebutnya si Teko? Ya, itu orang yang tidak bisa disebut inisialnya. Apa tidak bisa? Ya karena inisial. Oh iya, dia mah emang bawa sial. Ya, berikutnya lah. Nah, ini ada video Bapak Aing yang menjawab pertanyaan wartawan seputar isu katanya Bapak Aing mau pindah ke PSI. Oke. Kita mainkan. Play. Pak Gub, dikit aja Pak Gub, pendapatnya soal diisukan akan menyeberang ke partai PSI Pak Gub. Mungkin apa? Diisukan menyeberang ke partai PSI Pak Gub, dikit aja Pak Gub. Isu dari mana? Ya kita nggak mungkin nanggapin itu loh. Ujuk-ujuk dari mana, kemudian tiba-tiba hal yang aneh ya. Sampai hari ini saya adalah wakil ketua umum Dewan Pembina Partai Gerindra. Berarti tidak benar begitu? Bukan tidak benar, bohong. Pak, yang Sukabumi Pak, satu lagi Pak, Sukabumi yang korban Kenapa? bencana. Itu gimana Pak penegasannya Pak? Jadi gini,
itu bencananya Desember tahun 2024. Kemudian pada saat itu yang bencananya ketika saya memimpin kan langsung tertangani hampir semuanya. Kemudian bupatinya itu membagi dua. Ada surat yang bukan surat ya, inisiatif gubernur waktu itu untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada di sana. Sudah dibangunin rumah, ada uang saku. Totalnya kan sudah diumumin tuh di media sosial saya, lebih dari 6 miliar yang sudah kita serahkan melalui transfer rekeningnya masing-masing. Bahkan sudah ada rumah-rumah yang korban bencana tertata dengan rapi. Kemudian yang kemarin menyampaikan itu adalah yang diusulkan bupati ke BNPB. Ternyata sampai sekarang belum ada realisasi, kan gitu loh. Nah, karena tidak ada realisasi, gimana saya tahu ada masalah yang speak up seperti sehari kemarin? Karena selama ini kan tidak pernah ada pemberitahuan surat masuk atau penyampaian bupati ada yang belum tertangani. Tetapi sudahlah, kita nggak usah lagi bicara siapa yang harus menangani. Sekarang sudah tertangani. Sudah tertanganinya, bupatinya tadi sudah lapor, sudah ada tanah yang untuk 46 orang kepala keluarga dibangunkan rumah, kita sudah oke. Tetapi saya sampaikan lagi, ada sisanya, yaitu jumlah semuanya 126 bupati ini, yang untuk yang lainnya dia masih nyari alokasi tanah. Gitu. Nah, itu Mang jawaban Bapak Aing. Ya, tapi itu yang dibicarakan kan ada dua permasalahan berarti ya, Mang Iwan? Oh iya, benar Mang, ada dua permasalahan. Oke, masalah yang pertama dulu ya. Jadi gini, walaupun istilahnya Bapak Aing itu adalah pencinta Persib ya, tapi bukan berarti beliau ingin pindah ke PSSI juga ya kan? Bukan PSSI. Apa? Yang dimaksud tadi itu PSI, bukan PSSI. Oh beda? Ya, beda atuh. PSSI mah sepak bola, PSI mah partai. Ya, PSI. Iya, PSI. Jadi ini gara-gara rumor, Mang Iwan. Oh, rumor. Gara-gara rumor, gara-gara elektabilitas. Nah, karena Bapak Aing itu istilahnya elektabilitasnya tertinggi. Nah, sedangkan kalau masih ada di partai yang sekarang, tidak mungkin Bapak Aing mencalonkan jadi RI 1. Karena Bapak Aing sudah berkomitmen selama ada Bapak Prabowo, dia tidak akan mencalonkan. Maka digorenglah oleh orang-orang bagaimana caranya supaya Bapak Aing bisa mencalonkan, dikaitkanlah dengan PSI. Oh, begitu. Itu. Jadi asal nebak ya. Iya, jadi ini mah bisa-bisanya para pengamat aja. Karena so tahu. Ada yang menyebutkan akan kembali CLBK dengan Golkar. Cuma Bapak Aing weh. Betul. Iya, kita mah nggak usah istilah atur-ngatur, nggak usah ikut campur. Dimanapun berada, ya emas tetaplah emas kan gitu ya. Iya, tapi kasih Iya. contoh emas tetaplah emas. Ya itu gimana? contohnya, misalnya nih, tuh yang di perapatan, tukang bakso. Ya, kenapa? Nah, di Jawa dia emas, di sini di Bekasi tetap emas. Malah bahas tukang bakso sama ngomong. Udah ke Kalimantan dia tetap emas. Mas apa? Mas Yanto. Tuh, kalau gitu mah Bapak Aing mah bukan emas atau akang. Udah lanjut ke masalah perumahan itu gimana? Rumah pengganti. Oh iya, masalah bantuan rumah itu ya buat yang tanah longsor. Iya, Jadi kita kan baru tahu nih ada fakta baru yang diungkapkan sama Bapak Aing. apa tuh? Ya ternyata yang belum terbantu itu adalah rumah-rumah yang bagiannya dari BNPB. Jadi kan dikasih tahu tadi bahwa Bupati membagi dua. Yang satu itu program Pengprov, program gubernur, yang satu lagi programnya BNPB. Nah yang program Pengprov mah udah selesai tadi, total 6 miliar kan. Nah yang BNPB ini yang nggak beres-beres. Ya kemarin teriak-teriak itu yang BNPB. Akhirnya ya mau nggak mau ya, daripada teriak-teriak berisik. Aing lagi yang nanganin. Iya, BNPB yang nggak beres, Bapak Aing lagi yang ketempuhan itu mah. Terus ada tambahan lagi nggak? Alah segitu aja. Oke, berarti langsung aja ke video berikutnya. Berikutnya. Nah, berikutnya Bapak Aing kembali difitnah, Mang, pakai video hoax kali. Tuh lagi sih. Oh, coba mainkan aja videonya. Play. Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrim saya tidak bermaksud untuk
memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenar. Nah, itu dia Mang videonya. Ya, udah kehabisan cara kayaknya mereka ya. Apapun ditempuh demi menjatuhkan Bapak Aing itu. Pusing mereka. Udah jelas-jelas Bapak Aing mah punya semua rekamannya, istilah aslinya gitu kan. Video-video yang tayang itu, walaupun dipotong gimana dipotongnya, tetap Bapak Aing tahu ini video kapan dan kasusnya apa. Aneh. Malah dikaitin sama NTT. Iya, itu bahkan video tahun 2024 kan tertulis di situ. Artinya penyebutan kata presiden pun di situ bukan buat Pak Prabowo atau buat Pak Jokowi. Dan lagian ini mah disebutnya kan kasus. Artinya tidak ada hubungannya dengan gempa bumi karena gempa bumi mah bukan kasus. Ya bukan lah. Itu mah bencana alam. Betul. Nah, berarti nggak ada hubungannya sama NTT. Aneh-aneh aja. Makanya ya dulur baraya semuanya kita harus pintar-pintar dalam membaca, dalam menonton media sosial. Harus bisa membedakan mana yang istilahnya asli, mana yang hoax. Kalau pengen nonton istilahnya tentang Bapak Aing, langsung aja kunjungi ke akunnya Bapak Aing, ke channelnya Bapak Aing. Nggak usah ke yang lain lah. Ya, kecuali channel ini. Apa sih Mamang malah numpang promosi. Kan kita juga harus promosi diri atau Mang Iwan. Ya iya juga sih. Ya nggak maksudnya untuk lebih validnya gitu. Kunjungi langsung ke channel Bapak Aing atau ke akunnya Bapak Aing. Nah betul itu. Karena ada kan akun-akun yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya kan? Nah saya mau ngomongin soal masalah parkir di Jakarta Mang yang lagi rame sekarang ini dibahas. Tapi kan kita warga Bekasi, Jawa Barat, Mang Iwan. Kalau kita ngebahas apa yang ada di Jakarta, ya apa bedanya kita sama si Teko? Karena kita dianggapnya ngapain ikut campur katanya urusan provinsi lain. Beda tuh, saya emang warga Bekasi, Jawa Barat, tapi kan saya kerjanya di Jakarta. Tiap hari parkir motor saya di Jakarta. Oh, Itu. Oke Mang, jelas? jadi kita berhak membahas. Ya berhak atau Mang, kan saya tiap hari parkirnya di Jakarta. Oke, baiklah. Jadi kita akan membahas masalah yang Mang Iwan katakan tadi, masalah parkir. Walaupun kita warga Jawa Barat, ya kita akan membahas masalah parkir di Jakarta. Karena apa? Karena Mang Iwan adalah warga Bekasi yang motornya diparkir di Jakarta, gitu ya? Ya, kalau saya lagi kerja di Jakarta. Iya, kalau kerja aja. Lo mainkan aja Mang. Oke, play. Tarif parkir Jakarta diusulkan naik, motor sampai dengan 15.000 per jam dan mobil sampai dengan 60.000 per jam. Gila ya, setiap kali gue liat berita itu kayak bener-bener kayak capek otak gue gitu. Bisa gak sih gak usah bikin kebijakan-kebijakan aneh dulu di in this economy gitu ya kan? Yang biasanya parkir motor itu 3.000 per jam katanya bakal naik sampai dengan 15.000 per jam. Sedangkan mobil yang biasanya 6.000 ya per jam ya, naik 10 kali lipat guys, 60.000 per jam. Dan katanya tarif ini akan berbeda di setiap kawasan. Oke, misalnya kayak lu ke Menteng, Kemang, SCBD ya kan, itu katanya tarifnya bakal lebih mahal karena itu daerah yang ibaratnya daerah-daerah elit gitu loh. Gimana guys menurut kalian gitu loh, sebenarnya ini tarif-tarif kayak begini tuh masuknya ke kas negara atau masuk ke mana sih? Gue bingung, serius deh. Nah itu Mang, parkir di Jakarta diusulkan naik. Tuh, sungguh mahal nian ya, Mang Iwan. Alah, mahal nian, mahal sekali. Kalau saya pakai kata mahal sekali, ya kan ini berkali-kali Mang Iwan, bukan cuma sekali. Maksudnya gimana? Ya iya, Mang Iwan berapa kali parkir di kerjaan? Tiap hari? Tiap hari kan? Artinya kan berkali-kali. Oh gitu? Jadi bukan mahal sekali, Tapi mahal nian. ya terserah Mamang lah, atur aja Mang gimana enaknya.
Tapi ini udah resmi emangnya, Mang Iwan? Kayaknya sih belum, Mang. Tapi coba kita dengerin dulu apa kata Mas Pramnya, Mang, biar lebih jelas gitu. Coba mainkan videonya. Oke, siap. Play. Pemirsa 14 tahun belum mengalami penyesuaian, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum putuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Dijumpai, Pramono menekankan proses penentuan tarif baru tidak dilakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut. Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan. Karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada pansus tentang perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan. Dan memang di Jakarta ini sudah lebih hampir 14 tahun, tarif parkir belum pernah naik atau disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini. Sebelumnya tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian, di mana untuk motor tarif yang tengah dibahas kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk mobil diusulkan rentang Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Nah, itu tadi keterangan dari Mas Pramnya, Mang. Seperti itu. Jadi jangan langsung menyimpulkan kalau ini adalah udah jadi peraturan yang sah itu yang yang sudah diputuskan. Masalahnya kan Pak Pramono sendiri kan bilang bahwa ini baru berupa usulan gitu. Betul. Jadi banyak ini yang udah menyerang Mas Pram. Kalau Mas Pramnya sendiri belum memutuskan gitu ya. Iya, baru sekedar usulan kan gitu. Betul. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengusulkan, Mang Iwan? Apakah orang yang mengusulkan ini tidak punya motor, tidak punya mobil? Apakah mereka tiap hari naik gerobak? Jadi kalau mereka punya motor, punya mobil, dia kan harusnya berpikir juga. Mereka pun akan merasakan hal yang sama. Atau jangan-jangan mereka mah bebas parkir. Oh, emang ada yang begitu? Kali ada plat khusus yang bebas parkir. Jadi hanya dia mah nggak memikirkan masyarakat kemahalan parkir kan gitu. Tadi ini cari siapa yang mengusulkan. Apa kira-kira ya? Iya, Mas Pram jadinya yang diserang. Sedangkan Mas Pram belum memutuskan kan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang belum diputuskan, ya berarti masih jadian dong. Masih jadian? Maksudnya gimana? Ya masih jadian, Mang Iwan kan belum putus. Emangnya orang pacaran belum disahkan gitu, Mang. Oh, belum disahkan. Iya. Nah, kalau sudah disahkan berarti udah jadi pasangan suami istri dong. Suami istri. Sah. Alah, udah mulai error si Mamang Padahal kopinya kayaknya masih ada. Error. Oke, selanjutnya. Daripada makin ngelantur udah langsung hiburan aja. Oh, hiburan? Ya. Hiburan. Oh, apa tema hiburannya kali ini? Nah, hiburan kali ini tentang bapak-bapak kalau disuruh ngasuh anak. Wah, pasti banyak kejutan ya kan? Itulah yang terjadi. Oh, langsung dimulai aja video pertama tentang apa ini? Oke, ini yang pertama ini ada seorang bapak yang kayaknya terobsesi jadi tentara, Mang Iwan. Oh gitu? Iya, tapi ya tentara istilahnya baru obsesi aja, tidak terlaksana. Akhirnya begini jadinya. Main kan? Play. Ketika bapak jaga anak. Oh iya benar kata si Mama. Ini obsesi jadi tentara, Ya, itu Bang Iwan. Anaknya pasrah aja,
Gak bisa ngapa-ngapain. Jadikan senjata sama bapaknya. Masih belum bisa protes, Mang. Ya, habis mau ngapain lagi? Lanjut. Nah, setelah agak beranjak agak gede lagi, sudah bisa merangkak anaknya. Apa yang terjadi dengan si bapak ini? Oh, si bapak ini? Ya, maksudnya si bapak ini memperlakukan anaknya seperti apa? Gimana emang? Ya, play. Komando latihan pertempuran dilahirkan dengan jiwa satria, infanteri namanya, Sabta Marga pedoman kita. Laut ditempa, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, Dharma selalu siap sedia. Rakyat ya. Yang pertama kan anaknya belum bisa ngapa-ngapain, pasrah. Nah, yang kedua ini anaknya udah bisa merangkak, tetap dijadiin tentara. Berarti konsisten Mang bapaknya. Aduh, obsesi kayaknya bapaknya ini. Mau lanjut? Nah, apa yang terjadi setelah anaknya sudah bisa berjalan dan berlari? Apa yang terjadi? Kita mainkan. Play. Tetap dengan obsesinya Mang Iwan. Anaknya diajak main perang-perangan. Anaknya udah mulai paham ya. Ini tipe bapak yang sama ini dari 3 video ini. Iya. Iya, tipe obsesi jadi tentara tapi tidak terlaksana. Lihat ke anak larinya. Aduh. Mang dilanjut. Oke, video berikutnya. Ada lagi nih kalau bapak-bapak disuruh ngasuh anak. Waduh, begini jadinya. Gimana? Play. Aneh-aneh aja ya. Kalau bapak-bapak ngasuh anak, makin kacau aja, Mang. Anaknya dibawa main biliar. Iya. Anteng aja lagi. Nah, itu anehnya, ngapa gak berontak ya? Oke, lanjut, Mang. Iya. Oke, nah yang berikutnya, ini masalahnya videonya banyak, jadi kita ngebut, oke, Wan? Oke. Yang berikutnya adalah kalau bapak disuruh ngasuh anak, apa lagi yang terjadi? Ini dia. Play. Waduh, makin kacau bener makin di sini. Bayang kalau pas bapaknya bangun. Wah, parah. Ini kalau spidolnya spidol yang whiteboard ya. Kalau yang permanen lama itu hilangnya. Rendam minyak tanah dulu, Mang. Kusut. Asal anteng aja Iya, ya, Mang. anak biar anteng katanya udahlah dikasih alat tulis dia aja tidur. Kayak si gitu. Kayak ini jadi korban juga. Iya, tiga-tiganya Aduh. coret-coret. Ada lagi? Ada lagi. Bagaimana kalau bapak-bapak disuruh ngasuh anak seperti ini? Play. Ketika bapak jagain anak, Ya Allah, ini pemandangan apaan? Anaknya ada di luar kelambu. Masa bapaknya yang di sini sih? Yang awas yang. Aku mau ikut juga. Lah, lalu ikutan pules. maknya malah ikut-ikutan pengen tidur di kelambu sempit, Bu. Iya, itu malah ikut-ikutan. Kirain mau diomelin lakinya. Malah dia ikut-ikutan, samanya ini mah. Lanjut, Mang. Berikutnya ada lagi. Asuh anak jalan, hobi tetap jalan. Gimana tuh? Play. ketika bapak-bapak ngomong anaknya. Dikongkon ngomong malah PS-an.
Ya ampun. Lah, Tuh, ini anak main ini loh. Sudah loh. Dis, berontak oh. Ya, mana tuh ya? Mana apa ya? Main iki ae wis. Rasa mikir sini kon iki di sini. Rambutnya berak kuwi. Gak bisa ditinggal barang sejenak itu main PS. Tetap main PS. Iya, emang masih main aja. Untung hobinya main PS. Ya tadi hobinya main biliar. Oh iya, yang tadi. Anaknya digadong. Kalau hobinya mancing repot lagi. Oke bang, masih ada lagi? Oke, lanjut. Apa nih kali ini? Apalagi yang terjadi kalau bapak-bapak ngasuh anak. Play. Malah ketawa-ketawa itu anaknya. Dimasukin ke kantong belanjaan. Iya, malah seneng dia. Aduh. Teriak anaknya malah. Yang lebih parah lagi gitu lakuannya. Ada lagi yang lebih parah? Ada. Play. Ketika bapak disuruh menjaga anak. Dandanin cosplay anaknya. Jadi apa itu ya? Jadi Kaisar Ming. Kayaknya mah pemain opera Cina itu mah. Iya, jadi opera Cina. Tahu ini mah vampir Hong Kong. Bisa lagi ngedandaninnya. Ini videonya kayaknya durasinya pendek-pendek, mang kalau kata saya mah mending medley aja gitu biar sekalian. Oh, di medley aja. Ada yang kompilasi. Oh, mainkan. Oke ya, kita mainkan kompilasi. Play. Didi mana kamu lagi ngapain? Ngapain gitu? Udah datang. Udah datang. Astagfirullah. Sudah banyak banget. Ya Allah Didi. Aku poak ya. Lagi pada nonton Sondesip. Lagi pada santuy bang. Aduh. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Dikirim ke bumi untuk Makin kesini makin absurd cara ngasuh. Nah, itu Mang Iwan. Yang terjadi kalau bapak-bapak disuruh ngasuh anak. Ya, cara ngasuhnya rata-rata itu mind blowing, man. Ya, tapi kita melihat fenomena yang sama walaupun caranya beda, Mang Iwan. Apa itu? Anak-anak yang diasuh sama bapaknya anteng, gak ada yang rewel. Oh iya ya. Iya, aneh kan? Iya, kenapa pada anteng ya? Jadi bapak-bapak istilahnya nggak ngikutin textbook, ya kan? Yang penting kan hasilnya. Hasilnya anaknya anteng kan gitu. Iya. Nah, cuman masalahnya anaknya anteng, emaknya yang rewel.